Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi web sederhana tentang kantin sekolahan. Pertama-tama di sini kita di database. Terus ke kantin. Ini kita pilih menu kantin sekolahan kita. Sekolahan. Terus di kantin sekolahan ini terdapat ada menu yang strukturnya ada ID, ENT, primary key, terus nama, varchar, harga, INT. Terus kedua ada pesanan. Nah, pesanan ini isinya terdapat ID, primary key, INT, terus ada nama, varchar, juga menu, varchar, jumlah INT, waktu pesan, timestamp. Nah, setelah ke database, kita langsung ke visual code-nya. Pertama kita buat DB PHP untuk koneksinya. Nah, $host, localhost, $user, root, $password, $database, kantin sekolahan. $host menyimpan nama host atau alamat server tempat database berada. Di sini localhost berarti database berarti di server yang sama dengan aplikasi PHP. $user menyimpan nama pengguna untuk mengakses database. Di sini root adalah pengguna default untuk MySQL di banyak server pengembangan lokal. Password menyimpan kata sandi untuk pengguna yang disebutkan sebelumnya. Di sini nilai kosong berarti tidak ada kata sandi untuk pengguna root. $database menyimpan nama database yang akan diakses, dalam hal ini adalah kantin sekolahan. Terus membuat koneksi dengan MySQL. $con new MySQL, $host, $user, $password, $database. Fungsi ini digunakan untuk membuat objek koneksi ke database MySQL. Di dalamnya kita memasukkan parameter $host lokasi server database, $user nama pengguna untuk akses database, $password kata sandi untuk pengguna yang telah disebutkan, $database nama database yang ingin digunakan, $con akan menyimpan objek koneksi yang dapat digunakan berinteraksi dengan database. Terus if con connect error, di koneksi gagal, $con connect error. Jika terjadi kesalahan saat mencoba menghubungkan ke database, maka properti connect error akan berisi pesan kesalahan. Di fungsi ini digunakan untuk menghentikan eksekusi script jika terjadi kesalahan. Pesan kesalahan yang dijelaskan dalam connect error akan ditampilkan agar pengguna mengetahui penyebab kegagalan koneksi. Terus kita ke file index.php. Pertama-tama PHP include db.php. Kode ini menyertakan file db.php ke dalam halaman ini. Biasanya file ini berisi konfigurasi atau koneksi ke database. Dengan menggunakan include, kita memastikan bahwa kode dalam file db.php dijalankan sebelum halaman ini dimuat. Terus HTML. HTML mendefinisikan bahwa dokumen menggunakan HTML5. HTML membuka elemen HTML dan menyatakan bahwa halaman utama ini adalah bahasa Inggris. Metacharger UTF-8 menentukan pengkodean karakter halaman ini menggunakan UTF-8 yang mendukung berbagai karakter dari berbagai bahasa. Meta name viewport content with device with initial scale 1.0 memberikan pengaturan respons agar halaman dapat tampil dengan baik di dalam perangkat mobile. Link rel style sheet have style CSS menceritakan file CSS eksternal untuk gaya style halaman ini yang biasanya akan mendefinisikan desain dan tata letak elemen-elemen halaman. Titel kantin sekolahan menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser.
di bagian body. Bagian body mana? Di kantin kolam kami ya kembali. Header menandai bagian header halaman yang umumnya berisi judul utama dan navigasi. Hal satu menampilkan judul utama halaman yang berisi teks selamat datang di kantin sekolahan. Nav digunakan untuk membungkus menu navigasi yang berisi daftar tautan list menuju halaman lain di situs Anda. UL merupakan elemen daftar tak berurutan yang mengandung item menu. LI menampilkan item menu masing-masing dengan tag ancor. A yang mengarahkan pengguna ke halaman tertentu, misalnya indeks PHP, menu PHP, dan lain-lainnya. Main content HTML main menandai bagian utama dari konten halaman. Di dalam terdapat konten yang berhubungan langsung dengan tujuan halaman. H2 menampilkan subjudul atau teks yang lebih kecil daripada H1. Di sini berisi teks halo selamat datang. Terus P menampilkan paragraf teks yang memberikan informasi tambahan tentang kantin tersebut. Terus footer menandai bagian footer halaman, biasanya berisi informasi hak cipta, kontak, atau informasi lainnya yang relevan. Dan kopi 2024 kantin sekolahan menampilkan simbol hak cipta diikuti dengan tahun 2024 dan nama kantin sekolahan. Nah, seterusnya kita ke file menu.php. Ini sama saja seperti tadi, tapi ada tambahan lagi. Di sini ada main menu makanan dan minuman. Main menandai bagian utama dari konten halaman ini, di mana informasi utama tentang menu makanan dan minuman ditampilkan. H2 subjudul yang lebih kecil dari H1 berisi teks menu makanan dan minuman untuk memperkenalkan daftar menu yang tersedia. UL daftar tak berurutan yang mencantumkan pilihan makanan dan minuman yang tersedia di kantin. LE elemen daftar yang menampilkan setiap item menu terdiri dari makanan atau minuman dan harga. Misalnya nih, nasi goreng 12.000, mie ayam 12.000, es teh 5.000, jus buah 10.000. Nah, setelah itu kita ke file pesanan.php. Sama aja seperti tadi, tapi di bagian bodinya nih masih ini header. Bagian ini mencakup judul utama dan menu navigasi di bagian atas halaman. H1 menampilkan judul halaman yang berisi formulir pesanan untuk memberitahu pengunjung bahwa halaman ini digunakan untuk memesan makanan dan minuman. Navigasi menyediakan berupa menu yang berisi tautan ke halaman lain seperti halaman home, daftar menu, pesanan, dan kontak. Main content dari main bagian utama dari halaman ini yang berisi formulir untuk pengunjung memesan makanan atau minuman. From action proses pesanan.php method plus formulir ini mengirimkan data ke file proses pesanan menggunakan metode post. Formulir ini memungkinkan pengguna
untuk memilih makanan, menentukan jumlah, dan mengirimkan informasi pesanan. Label for nama-nama, label-label yang menunjukkan bahwa pengguna harus mengisi nama mereka. Input tipe teks ID nama-nama required. Kolom input untuk nama pengguna required berarti pengguna harus mengisi kolom ini sebelum menggunakan formulir. Label for menu, label untuk memilih menu makanan atau minuman. Select ID menu name, menu required. Drop down untuk memilih salah satu menu dari pilihan yang tersedia. Dan nasi goreng, contohnya mie ayam, es teh, dan jus buah. Pilihan ini wajib diisi. Label form jumlah label untuk memilih jumlah pesanan, input tipe, number, ID jumlah required. Kolom input untuk memasukkan jumlah pesanan, kolom ini juga wajib diisi. Button tipe submit pesan, button tombol untuk mengirim formulir setelah semua kolom diisi. Nah, setelah itu kita masuk ke file proses pesanan.php. Di sini include db.php. Bagian ini menyertakan file db.php yang berisi kode untuk koneksi ke database. Terus kita ke if server. Nah, kita sini ini adalah variabel super global yang memberikan informasi tentang metode permintaan HTTP yang digunakan saat mengakses halaman. Di sini kode memeriksa apakah metode permintaan adalah POST, yang berarti formulir telah disubmit. Terus jika permintaan menggunakan metode POST, kode di dalam blok ini akan dieksekusi. Jika tidak, maka pesan kesalahan akan ditampilkan. Ini $post nama mengambil data yang dimasukkan oleh pengguna formulir untuk kolom nama. $post menu mengambil data pilihan menu yang dipilih pengguna di formulir. Terus $post jumlah mengambil data jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, setelah proses pesanan.php, kita ke kontak.php. Ini doc.html. Nah, doc tipe HTML menandakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. HTML menyatakan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Inggris. Anda bisa mengganti N dengan ID jika situs lebih ditunjukkan untuk pengguna Indonesia. Metacharts UTF-8 mengatur pengkodean karakter halaman menggunakan UTF-8 mendukung karakter internasional. Meta name file port content with device with initial scale 1.0 membuat halaman responsif, artinya halaman akan menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar perangkat yang digunakan. Dengan style sheet of style CSS menyertakan file CSS extra untuk mengatur tampilan halaman. Titel kontak kantin kolahan, titel judul halaman yang akan ditemukan di tab browser. Di sini judul adalah kantin kolahan. Terus kita ke bagian body. Bagian ini berisi judul utama dan navigasi. H1 kontak kantin kolahan. H1 halaman yang menandakan bahwa halaman ini adalah kontak kantin kolahan.
Nah, menyediakan navigasi di situs ini. Di dalamnya terdapat URL daftar tidak terlalu yang berisi beberapa item terdaftar masing-masing dengan tautan href ke halaman lain di situs seperti home, daftar menu, pesanan, dan halaman ini sendiri, kontak. Terus main bagian utama dari halaman yang berisi informasi penting. H2 hubungi kami, H2 subjudul yang berisi tahu pengunjung bahwa kami bagian ini berisi informasi kontak. Terus saya menampilkan alamat email yang bisa dihubungi oleh pengunjung. Telepon menampilkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pesanan atau pertanyaan lebih lanjut. Terus terakhir ini ada footer bagian footer halaman yang biasanya berisi informasi hak cipta atau informasi relevan. Nah, terus yang ini nih, COVID 2024 footer menampilkan informasi hak cipta yang menunjukkan bahwa situs ini dilindungi oleh hak cipta Kadin Kolan pada tahun 2024. Nah, setelah dari kontak.php kita ke daftar pesanan.php. Dari include db.php sama saja untuk masukkan ke menghubungkan ke database. Di headernya dari body header ini berisi elemen-elemen penting untuk bagian atas halaman seperti judul dan navigasi. H1 daftar pesanan, judul halaman yang memberitahu pengunjung bahwa halaman ini berisi daftar pesanan. Navigasinya nav berisi menu navigasi untuk berpindah ke halaman lain di situ seperti home, daftar menu, pesan, dan kontak. Terus kontak utamanya main menandakan bagian utama dari halaman ini. H2 pesanan telah diterima, atau H2 subjudul yang memberitahu pengunjung bahwa pesanan tabel adalah pesanan yang sudah diterima. Tabel border 1 membuat tabel dengan border yang menambahkan data pesanan. TR elemen untuk baris dalam tabel. TH elemen untuk header. Kolom berisi judul kolom seperti ID, nama, menu, jumlah, waktu pesan, dan aksi. Terus TD elemen untuk data dalam tabel diisi dengan data yang diambil dari database menggunakan PHP seperti ID pesanan, pelanggan, menu yang dipesan, jumlah pesanan, dan waktu pesanan. Terus PHP wall row result asok perulangan PHP untuk menampilkan setiap baris data pesanan yang diambil database. $row berisi data satu pesanan pada setiap iterasi. Href edit pesanan PHP, link untuk mengedit pesanan. Terus href hapus pesanan, link untuk menghapus pesanan berdasarkan ID pesanan. Nah, terus di bawahnya ini ada footer sama saja seperti tadi, bagian footer yang berisi informasi hak cipta untuk situs kantin sekolahan. Nah, itu kita ke edit pesanan.php, include db.php untuk mengimport file db.php yang berisi kode untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Terus if we set reset get $get ID mengecek apakah parameter ID ada di URL. Jika ada, program akan mengambil data pesan berdasarkan ID tersebut. $ID $get ID menyimpan ID pesanan yang diterima dari URL. $SQL select from pesanan WRID query untuk mengambil data pesanan berdasarkan ID. $stmt bin param $ID mempersiapkan pernyataan SQL dengan parameter ID bertipe integer. $result stmt get result menjalankan query dan mengambil hasilnya. Pesanan
is a fat. Asok mengambil hasil keluar dalam bentuk array aksial dan menjadikan dalam variabel spacement LC ditemukan. Jika ID tidak ditemukan, program akan berhenti dengan pesanan ID tidak ditemukan. Terus if shaper nih, if shaper request method mengecek apakah formulir telah dikirim menggunakan metode post. Dalam nama mengambil nilai nama yang dimasukkan menggunakan dalam formulir. Dalam menu export menu mengambil nilai menu yang dipilih dari dropdown. Jumlah post jumlah mengambil nilai jumlah pesanan. Update pesanan set nama menu jumlah where ID. Query untuk memperbarui data pesanan berdasarkan ID. HTML bin param. Nama menu jumlah ID mempersiapkan pernyataan SQL dengan parameter yang sesuai. Di sini SSII berarti 2 string dan 2 integer. If HTML extension jika perintah SQL berhasil dijalankan maka data pesanan diperbarui. Hidden location data pesanan PHP setelah berhasil pengunjung akan diarahkan ke data pesanan. Terus exit menghentikan script pengalian. Exit jika terjadi kesalahan dalam maksud query pesan kesalahan akan ditampilkan. HTML close menutup pernyataan setelah digunakan. Terus kita ke bagian HTML. Adalah pesanan nama required input untuk nama yang akan terisi dengan nilai nama pesanan yang ada dalam sebelumnya agar pengguna bisa mengeditnya. Label for menu label untuk input menu, select ID menu record dropdown untuk memilih menu yang nilainya pilih dalam defaultnya akan disesuaikan dengan menu ada pesan sebelumnya. Pesanan nasi goreng, select kondisi untuk menandai menu yang dipilih misalnya data yang sudah ada di database. Label for jumlah label untuk input jumlah, input tipe number ID jumlah 6 jumlah file PHP echo pesanan jumlah record input untuk jumlah pesanan yang akan terisi dengan nilai jumlah pesan sebelumnya. Button tipe submit perbarui pesanan, button tombol untuk mengirimkan formulir. Terus nih bagian footer halaman yang menunjukkan hak cipta untuk situs kantin sekolahan. Nah setelah itu kita ke file hapus pesanan.php. Di sini ada include dari PHP untuk mengimport file yang berisi kode untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Terus if reset. Nah if reset get ID mengecek apakah parameter ID ada di URL. Jika ada, program akan melanjutkan untuk menghapus pesanan dengan ID tersebut. $ID $get ID mengambil nilai ID pesanan terima melalui URL query string. $SQL get from pesanan where ID menyusun query SQL untuk menghapus data dari tabel pesanan berdasarkan ID yang diberikan. $stmt $con prepare SQL mempersiapkan query SQL dengan parameter. $stmt bin param $ID mengikat parameter ID dengan tipe data integer yang akan digunakan dalam query. If HTML execute menjalankan pernyataan SQL untuk menghapus data. Jika berhasil maka echo pesan berhasil dihapus. Pesan akan tambah untuk memberitahukan bahwa pesan telah dihapus. Hidden location number pesan.php setelah pesanan berhasil dihapus, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar pesanan. Exit menghentikan eksekusi script setelah pengalian. Echo terjadi kesalahan koneksi error. Jika terjadi kesalahan saat menghapus, kesalahan akan ditampilkan. $stmt close untuk pernyataan SQL yang telah dipersiapkan telah digunakan. Nah.
else di edit tidak ditemukan. Else tidak ditemukan. Jika parameter edit tidak ditemukan dalam gagal, maka program akan berhenti menampilkan pesan edit tidak ditemukan. Close, menutup koneksi ke database setelah operasi selesai dilakukan. Nah, terakhir ini kita ke style.css. Pertama ada body. Body font family menentukan jenis font yang digunakan, yaitu Arial dalam cadangan sans serif. Jika ada tidak tersedia, background color memberikan warna latar belakang pada halaman dengan warna hijau muda. Color menentukan warna teks menjadi abu-abu gelap agar teks mudah dibaca. Margin dan padding menghapus margin dan padding bawaan dari elemen untuk memberikan ruang custom. Terus header. Background color memberikan warna latar belakang hijau pada header. Color mengatur warna teks menjadi putih. Padding menambahkan jarak di sekitar isi header. Text line menengahkan teks di dalam header. Terus nav. Navfuel menghapus style default pada nav. Navfuel menghapus style default pada list dan menengahkan menu navigasi. Navfuel menampilkan itu navigasi dalam satu baris dan memberikan jarak horizontal antar item. Navfuel initialing tanpa garis bawah, warna putih dan huruf tebal. Navfuel hover mengubah warna link menjadi warna latar belakang ketika di hover. Terus ada from form lebar formulir disesuaikan menjadi 80% dari lebar layar dengan batas maksimum 500 px. Formulir ini akan ditampil di tengah halaman secara original. Background color memberikan warna latar belakang putih pada formulir. Padding memberikan jarak di dalam formulir untuk menyambung border radius. Menambahkan sudut melengkung pada formulir. Box shadow bayangan ringan di sekitar agar terlihat lebih menarik. Terus label label menampilkan label dalam bentuk blok dengan jarak bawah untuk setiap label dan sekitar pengen ukuran font, input text, input tipe number, select menata elemen input dan drop down dengan label 100%. Padding untuk kenyamanan dan border yang halus dengan warna abu-abu muda. Border juga sedikit melengkung. Terus Buton tombol memiliki latar belakang hijau, teks putih, dan padding yang membuatnya nyaman untuk diklik. Tombol juga memiliki border yang hilang dan sudut melengkung. Buton hover warna latar belakang tombol berubah menjadi hijau lebih gelap saat di hover. Terus panjangnya. Terus tabel menaruh tabel dengan label 80% di tengah dan memberikan bayangan ringan tabel THTD. Semua tabel termasuk header dan data cell diberi border abu-abu terang. Memberikan padding pada sel dan menengahkan teks. TH memberikan warna latar belakang hijau pada header tabel dan teks berwarna putih. Terus hover menetapkan warna hijau untuk link dan menghapus garis bawah. Hover menambahkan garis bawah pada link saat di hover. Terus button
footer memiliki latar belakang hijau, teks putih, dan ditata agar tetap berada di bawah halaman meskipun halaman digulir. Nah, ini dia hasilnya. Ini di home ada halo selamat datang. Di Trikoler akan menyediakan berbagai makanan lezat dengan harga terjangkau. Dan terus ada ininya 2024 kantin Kolahan. Terus kita ke daftar menu. Ini daftar menu tersedia goreng mie ayam, es teh, jus buah, minum makan dan minuman. Terus pesanan, nama Ejar contohnya. Terus menunya es teh, jumlah 6, 5. Terus kita pesan dan langsung ada nih Ejar es teh 5 24 jam edit. Dan di sini ada edit dan hapus jika pengen edit. Andra perbarui pesanan, jadi berubah jadi Andra. Terus jika pengen hapus sudah menghilang. Nah, terus kita memiliki ini menu satu lagi yaitu kontak. Ini jika ingin menghubungi kami jika ada kesalahan atau apa gitu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.